Ketika gaji PNS naik, maka barang pun akan bahkan lebih duluan melonjak ya di pasar gitu. Sehingga mau tidak mau PNS juga harus menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami Shihab Info Tutorial. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas sebuah berita terkini di klikpendidikan.id. Jokowi sahkan perbedaan gaji ke-13 PNS pusat dan daerah, besarannya jadi berbeda. Cek informasinya. Klikpendidikan.id menerbitkan pegawai negeri sipil atau PNS di seluruh Indonesia kembali menerima gaji ke-13 pada waktu dekat ini. Hal tersebut telah disahkan oleh Presiden Jokowi melalui peraturan pada PP nomor 14 tahun 2024. Gaji ke-13 akan diberikan kepada PNS berdasarkan komponen yang melekat pada tambahan gaji ini. Antara PNS pusat dan daerah terkait aturan gaji ke-13 merujuk kepada PP nomor 14 tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi meskipun komponen-komponen gaji ke-13 tersebut serupa, namun ada perbedaan yang signifikan antara PNS pusat dan daerah, terutama dalam hal komponen tunjangan yang diterima antara PNS pusat dan daerah. Nah, berikut ini adalah rincian komponen gaji ke-13 PNS tersebut. Jadi, komponen gaji 13 adalah 1. Gaji pokok. Gaji pokok adalah elemen utama dalam gaji ke-13 ya. Jadi, selain ada tunjangan-tunjangannya, yang besarannya ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja PNS yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah tunjangan keluarga. Nah, ini baru tunjangan kalau tadi gaji pokok. Ya, tunjangan ini diberikan sebagai tambahan bagi PNS yang memiliki tanggungan keluarga, termasuk istri, suami, dan anak-anaknya. Kemudian PNS pusat dan daerah sama-sama menerima tunjangan keluarga, Bapak Ibu. Yang ketiga, tunjangan pangan. Tunjangan pangan adalah tunjangan untuk memenuhi kebutuhan pangan PNS dan keluarganya. Ini termasuk dalam komponen gaji ke-13, baik untuk PNS pusat maupun daerah. Ini kesamaannya antara PNS pusat dan PNS daerah, Bapak Ibu. Ya, memastikan bahwa kebutuhan dasar pangan PNS itu tetap akan terpenuhi dengan adanya tunjangan pangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan ini diberikan berdasarkan posisi atau jabatan yang dipegang. PNS menerima tunjangan jabatan untuk PNS yang memiliki jabatan struktural atau fungsional, atau tunjangan umum untuk PNS tanpa jabatan khusus. Nah, selanjutnya disinilah terdapat perbedaan yang signifikan antara PNS pusat dan PNS daerah, Bapak Ibu. Ini ada perbedaan yang signifikan kalau di sini ya. Jadi yang pertama ini tunjangan kinerja PNS pusat mendapatkan tunjangan kinerja yang besarannya ditentukan berdasarkan tingkat atau kelas jabatan dan prestasi kerja. Tunjangan ini merupakan bagian penting dari gaji ke-13 dan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan yang diterima PNS daerah. Nah, ini perbedaan yang signifikan antara PNS pusat dan PNS daerah. Ini ada keistimewaan ini yang di pusat ini, Bapak Ibu. Kemudian skema kinerja di instansi pusat seringkali lebih terstruktur dan memiliki standar yang ketat, sehingga tunjangan kinerja ini menjadi motivasi utama bagi PNS pusat. Nah, tunjangan penghasilan tambahan ini berfungsi untuk menambah pendapatan PNS daerah lebih seimbang dengan PNS pusat, meskipun seringkali tidak sebesar tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS pusat. Nah, ini perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi yang pusat itu lebih meningkatkan semangat kinerja dari PNS yang ada di pusat ya.
Dengan memahami perbedaan ini, PNS dapat lebih bijak dalam merencanakan keuangan mereka dan mengoptimalkan manfaat dari gaji ke-13 yang diberikan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ya, ketika ada kenaikan sedikit saja gaji PNS, maka kadang-kadang masyarakat juga akan berstandar kepada kenaikan-kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS ini. Biasanya para pedagang atau yang pebisnis akan berstandar ke harga gaji yang diterima oleh PNS. Ketika ada kenaikan sedikit saja, maka mereka akan menaikkan harga-harga barang. Nah, berarti selama ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa kenaikan harga barang itu justru disesuaikan dengan kenaikan gaji PNS ini. Ketika gaji PNS naik, maka barang pun akan bahkan lebih duluan melonjak ya di pasar gitu. Sehingga mau tidak mau PNS juga harus menyesuaikan diri. Sepertinya tidak pernah mengalami kenaikan, padahal hanya naik sedikit saja sudah diikuti, bahkan dilampaui oleh harga-harga barang yang ada di pasaran. Begitulah informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat dan kami tetap mendoakan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.